Shalom semua. Shalom Bapak Ibu guru karyawan dan teman-teman SMA Bapri 1 Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan mengadakan ibadah spesial untuk mempersiapkan ujian akhir tahun. Yuk kita bersukacita dan nyanyikan denganmu Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menyanyikan lagu penyembahan yang berjudul Engkaulah Harapan. Jalani hidupku
semuanya kita ulangi lagu ini dari awal. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang Yesus, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang baru sudah Kau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, di ibadah persiapan penilaian Tuhan akhir dari tahun ini, Bapa, kami percaya kasih karunia-Mu, Tuhan, menjamah setiap kami, Tuhan. Kami percaya juga, Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Sekali lagi, Tuhan, Kau yang sertai pemberitaan firman-Mu ini, sehingga sungguh, Tuhan, firman ini boleh tertanam, bertumbuh, berakar kuat di dalam Kristus, dan berbuah roh, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Kami mengucap syukur, Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, kembali lagi kita bertemu sekalipun online. Kojon percaya teman-teman dalam kondisi sehat, Bapak Ibu Guru juga dalam kondisi sehat, dan semua kita dalam kondisi sehat. Ada amin? Amin. Nah, Kojon langsung aja ya teman-teman. Firman Tuhan Kojon ambil dari Mazmur 37 ayat pertama hingga yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab apa? Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka apa? Maka Ia akan memberikan kepadamu yang diinginkan hatimu. Ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita yang pertama kali di ayat ini katakan apa? Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang.
Kenapa firman ini mengingatkan kita jangan marah teman-teman? Saat kita marah, saat kita iri hati terhadap orang lain, apapun itu, apapun yang kita inginkan dalam hidup ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, lalu kita iri kepada orang lain, firman Tuhan mengatakan jangan. Kenapa kok sampai dibilang jangan? Masih ingat kisah Kain dan Habel teman-teman? Ketika Kain iri terhadap Habel, maka apa yang terjadi? Di situ terjadilah kejahatan. Disitulah terjadi suatu hal yang tidak baik yang terjadi. Padahal Tuhan sudah mengingatkan Kain, kenapa mukamu muram? Kenapa hatimu marah? Kenapa hatimu tidak bisa berseri? Di situ katakan, Tuhan ngomong dengan jelas, dosa sudah mengintip di depan pintu. Sama halnya dengan hidup kita. Kadang-kadang kita merasa, Tuhan kok nggak adil ya Tuhan, ketika temanku berbuat curang, hasilnya seperti itu, dan aku berbuat baik nih Tuhan. Aku udah persiapan yang baik, aku udah belajar benar-benar, sekalipun online aku nggak mau mencontek, tapi hasilnya kok mengecewakan ya Tuhan. Kadang-kadang itu yang menjadi permasalahan kita di hari ini. Karena apa? Aku John sering kali dengar juga, temanku ini bikin ulangannya, dia nyontek. Kita tidak pernah ngerti nih siapa yang nyontek waktu ujian online. Tapi percayalah teman-teman, apa yang teman-teman bangun di dalam hidup kalian itu akan menentukan karakter kalian. Jadi ketika kita punya karakter yang baik teman-teman, bangunlah terus. Kenapa Ko John bilang bangun? Karena kita tahu bahwa sesuatu dibangun itu tidak bisa dalam satu hari. Contoh simpel, rumah. Kalau teman-teman ingin bangun rumah yang bagus, nggak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari. Perlu waktu berbulan-bulan. Bahkan kalau teman-teman suka film yang durasi 1 jam 30 menit, itu nggak dibuat dalam waktu sehari. Nggak dibuat dalam waktu 1 jam 30 menit. Enggak. Tapi apa? Perlu waktu berhari-hari. Seorang sutradara harus membuat naskahnya, harus mencari aktornya, siapa yang ingin memerankan seperti ini. Hasilnya film itu akan jadi bagus apa enggak ya tergantung persiapannya. Sama dengan kita. Ketika kita mulai marah, ketika kita mulai iri, maka apa? Persiapan kita jadi kacau. Kita hanya memikirkan orang itu, dan akhirnya apa? Harusnya kita persiapan untuk ujian akhir sekolah ini, harusnya kita bisa lakukan dengan baik. Hasilnya jadi setengah-setengah, hasilnya jadi tidak baik. Makanya firman Tuhan di bagian pertama ini, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, dan jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Karena apa? Firman Tuhan katakan ini, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Kita tahu rumput-rumputan itu bertahan hanya dalam beberapa waktu, tidak mungkin bisa bertahan lama. Tapi beda dengan pohon teman-teman. Apa yang teman-teman bangun dalam kehidupan kalian? Pohon kehidupankah? Atau hanya sekedar rumput-rumput yang tanda kutip dinilai wah bagus ya, wah dinilai di luar wah nilai wah bagus ya, padahal mungkin dia mendapatkan nilai itu dengan cara yang tidak baik. Tapi percayalah teman-teman, sekali lagi, antara rumput dan pohon itu pasti berbeda. Rumput tidak akan pernah bisa menghasilkan buah, tapi apa? Pohon bisa menghasilkan sebuah buah. Jadi percayalah teman-teman, apa yang firman Tuhan katakan yang pertama kali, jangan marah dulu, jangan iri hati dulu. Karena apa? Ketika kita marah, ketika kita iri hati, maka mata kita hanya tertuju pada orang yang kita benci. Lalu Tuhan nyuruh apa kita? Di ayat 3, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan apa? Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Belajar percaya sama Tuhan. Loh kok ketika aku belajar percaya sama Tuhan, yang kulihat, yang kejadian di kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan keinginanku tuh kok. Aku berdoa untuk keluargaku misal nih, harusnya keluargaku hidup rukun, tapi di tengah-tengah online gini, keluargaku gak rukun. Adikku suka ganggu aku atau apapun itu. Bahkan apa yang aku doakan mungkin loh ya, saat ini belum terjadi. Tapi percayalah teman-teman, sekali lagi tadi perumpamaan yang Ko John bilang di awal tentang kita membangun rumah. Ketika teman-teman tahu itu tidak bisa dikerjakan dalam waktu sehari, percayalah, ketika teman-teman melakukan yang baik dan bergembira karena Tuhan, maka apa? Semua itu akan terlaksana teman-teman. Semua apa yang diinginkan hati teman-teman itu pasti terjadi. Jadi kita harus belajar nih bergembira di dalam Tuhan. Jadi ketika kita bisa bergembira di dalam Tuhan, sekalipun mungkin kita melihat orang lain berbuat curang, berbuat yang tidak baik, hati kita tetap tenang, kita bisa belajar, kita bisa fokus. Karena kita tahu yang kita bangun adalah masa depan kita, bukan masa depan orang itu, bukan masa depan orang yang kita iri ini nih. Saat teman-teman iri, masa depan apa yang akan kita bangun dengan rasa iri itu teman-teman? Sekali lagi, Ko John aja di sini seperti firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Lalu aku udah percaya nih, aku udah melakukan hal yang baik, aku udah bergembira. Lalu apa yang harus aku lakukan lagi? Yang kelima dan yang sampai yang terakhir, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang.
Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Balik lagi tadi, kita sih bisa bangun rumah tadi. Ada yang bilang, oh kok aku udah bangun rumah tapi kok tetap hancur. Nah pertanyaannya, dasar apa yang kita pakai? Ada orang yang membangun rumah di atas dasar pasir. Firman Tuhan katakan ketika badai itu datang, ketika banjir itu datang melanda, maka hancurlah rumah itu. Atau kita membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Di atas batu yang teguh yaitu siapa? Tuhan. Makanya di ayat ini katakan apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berserah di sini artinya bukan berarti kita menyerah. Berserah di sini kita artinya percaya penuh bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita mendatangkan kebaikan. Karena apa? Sekali lagi, bahkan di ayat selanjutnya nih teman-teman nanti baca, di ayat 25 sampai yang 23 sampai 24, maaf. Mazmur 37 ayat 23 dan 24 dikatakan seperti ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab apa? Tuhan menopang tangannya. Artinya di sini apa? Mungkin masalah dalam hidup kita belum selesai. Mungkin apa yang kita kerjakan hari ini rasanya mungkin sia-sia. Tapi percayalah teman-teman, mujizat terbesar dalam kehidupan kita bukan ketika masalah itu tiba-tiba selesai, bukan. Bukan tiba-tiba kita terima mujizat lalu tining, masalah itu selesai dan kita tiba-tiba diangkat, bukan. Tapi ketika teman-teman melewati proses itu, ketika teman-teman berhasil dalam menjalani proses ini teman-teman, itulah mujizat. Karena apa? Sekali lagi, karakter yang teman-teman bentuk itu tidak bisa dihasilkan dari waktu 1 hari 2 hari. Tapi apa? Dari apa yang teman-teman bangun tiap harinya. Jadi melalui firman Tuhan hari ini, yuk belajar. Yang pertama, jangan marah, jangan iri hati. Belajar percaya sama Tuhan, belajar berserah sama Tuhan. Karena percayalah, apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan teman-teman, baik Bapak Ibu guru di tempat ini juga, kau jangan percaya, itu pasti mendatangkan kebaikan. Jadi sekali lagi di sini kau jangan ajak teman-teman di sini, yuk belajar berserah sama Tuhan. Seperti lagu tadi, ku pandang wajahmu dan berseru pertolonganku datang daripadanya. Jadi ketika kita menghadapi ujian akhir semester ini, teman-teman, akhir tahun ini, kau jangan aja, yuk belajar lakukan yang baik, belajar tabur yang baik. Karena apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Dan jangan pernah menyerah dengan segala sesuatu. Karena apa? Percayalah Tuhan yang akan memampukan kita. Bahkan kalau kita pun sempat jatuh, firman Tuhan katakan apa? Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab apa? Tuhan menopang tangannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang Kau berikan dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, biarlah hati kami dipenuhi dengan sukacita, biarlah hati kami dipenuhi dengan semangat yang daripada-Mu Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami taburi dalam Engkau tidak pernah kembali dengan sia-sia. Pada hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan setiap apa yang kami persiapkan untuk penilaian akhir semester ini, penilaian akhir tahun ini Bapa, kami percaya kasih karunia-Mu menyertai setiap kami. Kami bersatu hati Tuhan untuk berdoa untuk guru-guru Tuhan di SMA Baptis 1. Mari Tuhan Kau yang urapi mereka Tuhan, bila sungguh-sungguh Tuhan melalui ujian ini Tuhan, karakter kami yang nampak Tuhan, karakter yang terbaik itu yang nampak dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami, guru, karyawan, bahkan kepala sekolah di SMA Baptis 1 di tempat ini Bapak, kami percaya Tuhan kasih karunia-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Karena kami tahu kami hari-hari ini Tuhan jagai Bapak segala sesuatu yang tidak baik Tuhan. Kami berdoa bersatu di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan gantikan dengan damai sejahtera yang daripada-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari ini Bapak, dan kami percaya apa yang kami kerjakan Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi pesan Kojan, percaya kamu gak sendiri. Tuhan menyertai kita, Tuhan begitu mengasihi kita, dan bangunlah sesuatu yang baik di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat pagi para siswa dan orang tua yang sangat kami hormati. Selamat bertemu kembali pada Sapaan SMA Bosa yang akan menyampaikan informasi sekitar pelaksanaan penilaian akhir tahun pelajaran 2020-2021 bagi kelas 10 dan kelas 11 SMA Bosa tercinta. Baik, informasi awal seputar kegiatan belajar mengajar di masa pandemik. Tetap semangat untuk para siswa semua, dan kepada orang tua kami mengucapkan terima kasih yang
tak terhingga, menghargai dengan setinggi-tingginya hormat kami karena orang tua dan sekolah melalui Bapak Ibu guru sudah bekerja sama dengan baik. Kerjasama ini mengantarkan anak-anak kita akan segera mengakhiri tahun pelajaran 2020-2021 yang akan ditandai dengan pelaksanaan penilaian akhir tahun yang akan terlaksana mulai hari Senin tanggal 7 Juni 2021. Masih secara daring, jadi dilaksanakan dari rumah masing-masing. Saya mohon untuk tetap disiapkan dengan baik, jawablah dengan jujur, tetap kerja keras, jangan pernah memperhitungkan orang yang tidak jujur, karena kejujuran tidak akan pernah meninggalkan kita. Yakin dan percaya mengenai hal ini. Biarkan kepada orang-orang yang tidak jujur, itu sudah ada pada ranahnya masing-masing. Tetapi kepada siswa-siswi SMA Bosa kelas 10 dan kelas 11, yakinlah dengan kejujuran Anda dalam mengerjakan tugas PAT ini. Bapak Ibu guru sudah yakin dengan kerja keras Anda dan akan menolong Anda. Dan kepada Bapak Ibu orang tua, kami tetap memohon kerjasamanya, karena PAT yang bersifat daring ini itu masih dibatasi dengan waktu. Oleh sebab itu, jika nanti ada anak-anak yang belum bangun pagi, kami mohon dengan hormat kepada orang tua berkenan untuk membangunkan putra-putrinya supaya bisa mengikuti PAT ini dengan tepat waktu, mengerjakan juga dengan tepat waktu, mengirimkan tugas dengan juga tepat waktu. Jangan menunda. Kalau menunda, itu pekerjaan Anda juga akan tertunda, pekerjaan Bapak Ibu guru juga akan tertunda, pekerjaan wali kelas juga akan tertunda sampai dengan nanti pertanggungjawaban sekolah kepada orang tua. Mohon kesadarannya dengan baik. Dan juga kepada Bapak Ibu orang tua, kami yakin dan percaya tanggung jawab kita masing-masing mari kita laksanakan. Bapak Ibu guru sudah akan mendampingi terus putra-putri kita, dan kepada orang tua kami mohon kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab ini. Kepada Bapak Ibu dan orang tua yang sudah menyelesaikan tugas tanggung jawabnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan terus kita akan pantau, kawal dan bantu anak didik kita, anak-anak kita menyelesaikan tahun pelajaran 2020-2021 ini sampai dengan ketuntasannya dan nanti sampai dengan kenaikan kelas, dan akan diberikan rapot pada tanggal 25 Juni 2021 nanti. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkahi kita. Terima kasih.